Suatu bangsa dipercaya dapat bertransformasi menjadi negara maju bila dapat bertahan selama 1 abad. Menjadi negara maju dengan tingkat kesejahteraan tinggi menjadi kekuatan ekonomi 5 besar dunia. Itulah mimpi Presiden Joko Widodo saat Indonesia memasuki usia 1 abad pada tahun 2045 mendatang. Pembangunan infrastruktur telah menjadi modal untuk meningkatkan daya saing Indonesia. 5 tahun ke depan Jokowi juga ingin membangun SDM yang unggul. Yang tidak boleh dilupakan, pembangunan serta pertumbuhan ekonomi butuh stabilitas politik dan keamanan. Mimpi kita di tahun 2045. Malah membuat tekad kita membara untuk melanjutkan tugas besar kita membangun tanah Papua. Presiden Joko Widodo memang tidak pernah melupakan tanah Papua. 13 kali mengunjungi Papua, Jokowi belusukan hingga wilayah pedalaman. Komitmen Jokowi membangun Papua tak perlu diragukan. Untuk memastikan bangunan sesuai harapan, Jokowi tak segan turun langsung ke lapangan. Persoalannya, pembangunan tak hanya membutuhkan kerja keras, pembangunan juga butuh stabilitas politik serta keamanan. Pada Desember 2018 misalnya, 31 pekerja proyek Trans Papua tewas diserang gerakan separatis bersenjata. Saat itu, Presiden tegas menyatakan pembangunan Trans Papua harus dilanjutkan. Kita juga tidak akan pernah takut dan ini malah membuat tekad kita membara untuk melanjutkan tugas besar kita membangun tanah Papua. Namun, gangguan keamanan membuat pemerintah harus memindahkan jalur Trans Papua di Kabupaten Duga melalui lokasi yang lebih aman. Gangguan keamanan juga membuat proyek Trans Papua di Pegunungan Tengah belum dilanjutkan. Padahal pemerintah telah mengirimkan ratusan personel TNI untuk mengawal pembangunan Trans Papua. Pembangunan infrastruktur menjadi program prioritas pada periode pertama pemerintahan Joko Widodo. Tak hanya di Papua, namun di seluruh pelosok Indonesia. Pada periode pemerintahannya yang pertama, Presiden Jokowi telah membangun 980 km jalan tol, 3.800 jalan nasional, 2.800 jalan perbatasan, 330 jembatan gantung, 7 pos perbatasan, 18 jalur tol laut, 15 bandara, serta 79 infrastruktur olahraga. Dan jangan dilupakan pembangunan MRT serta LRT. Untuk 5 tahun ke depan, Presiden Jokowi meletakkan pembangunan sumber daya manusia sebagai prioritas utama. Namun, pembangunan infrastruktur tidak dilupakan. Presiden Jokowi juga berkomitmen untuk menyederhanakan regulasi, menyederhanakan birokrasi, dan melakukan transformasi ekonomi. Visi Presiden Jokowi adalah membawa Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2045. Menjadi negara maju dengan pendapatan menurut hitung-hitungan 320 juta rupiah per kapita per tahun atau 27 juta per kapita per bulan. Itulah target kita. Itulah target kita bersama. Mimpi kita di tahun 2045, produk domestik bruto Indonesia mencapai 7 triliun US dollar. Dan Indonesia sudah masuk ke 5 besar ekonomi dunia dengan kemiskinan mendekati 0%. 2045 bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Sebuah negara dipercaya dapat bertransformasi menjadi negara maju bila dapat bertahan selama 100 tahun. 2045 digadang-gadang sebagai masa Indonesia emas. Persoalannya, pembangunan dan perekonomian butuh stabilitas politik dan keamanan. Gangguan keamanan di Papua misalnya, baik serangan kelompok bersenjata atau aksi anarkis warga, tak hanya mengakibatkan kerugian harta benda serta korban jiwa, kerusuhan juga menghentikan roda perekonomian. Selain kelompok separatis, Menteri Pertahanan saat itu menduga jaringan radikal ISIS terlibat dalam rusuh di Papua.
Di Indonesia, pengaruh radikalisme ISIS menyebar melalui kelompok afiliasinya, yaitu Jamaah Ansarut Daulah atau JAD. Beberapa kali JAD menebar teror di negeri ini. Yang terakhir, serangan JAD menyasar Wiranto yang saat itu menjabat Menko Polhukam. Mengatasi radikalisme merupakan salah satu tantangan terberat pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Ria Mizar Triakudu saat menjabat Menteri Pertahanan bahkan pernah mengungkapkan 3% anggota TNI telah terpapar radikalisme. Dan itu 23% mahasiswa dan 23% pelajar SMA setuju dengan konsep khilafah. Menurut Ria Mizar, ada pula 18% pegawai swasta, 19% pegawai negeri, dan 19% pegawai BUMN yang tidak setuju dengan ideologi Pancasila. Pertumbuhan ekonomi butuh stabilitas politik serta keamanan. Presiden Jokowi sadar betul visi 2045 hanya dapat terwujud bila bangsa Indonesia mampu membangun SDM yang unggul dengan dukungan ekosistem politik dan ekonomi yang kondusif. Jangan beranjak terlebih dahulu pemirsa karena masih ada informasi mengenai Presiden Jokowi menyebut membangun SDM yang unggul dengan dukungan ekosistem politik dan ekonomi yang kondusif menjadi syarat untuk mencapai visi 2045. Informasi selengkapnya sesaat lagi hanya di Metro Highlight.